I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Baik, Bu. Ibu sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian di pagi hari ini. Masih semangat anak-anak? Masih, Bu. Kurang keras sih suaranya. Ibu ulangi sekali lagi ya. Masih semangat kan anak-anak? Masih, Bu. Nah, gitu dong suaranya kencang. Baik, di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Ratih Nabila Mustika Dewi. Saat ini Ibu sedang berkuliah di Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Bimbingan dan Konseling. Ibu saat ini masih semester 4. Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini yang tidak hadir siapa ya? Leni, Bu, sakit. Oh, Leni sedang sakit. Semoga yang sakit segera membaik ya. Amin. Baik, pembelajaran kita mulai ya. Di sini ada yang tahu tidak apa itu layanan informasi? Oh, belum ada yang tahu. Ya udah Ibu jelaskan ya. Layanan informasi itu adalah layanan yang diberikan guru kepada murid untuk memberikan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat untuk peserta didik dalam menjalani kehidupan dan perkembangan dirinya, baik untuk keperluan sehari-hari, sekarang maupun di masa yang akan datang. Lalu, saat nanti Ibu melakukan pelayanan, sebaiknya setelah kelas ini tidak ada yang boleh membahas atau memberitahukan keluar kelas ya, dikarenakan Ibu memegang teguh asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan. Terlaksana di sini nanti Ibu akan menayangkan PPT atau PowerPoint. Nanti anak-anak menyimaknya. Lalu ntar di sesi terakhir Ibu akan membuka sesi tanya jawab dan memberikan lembar kerja untuk anak-anak isi. Mengerti anak-anak? Ibu akan membahas tentang cara belajar yang efektif. Seperti contoh, orang yang sudah menemukan cara dia agar belajar yang baik dan benar. Dan tujuan manfaat dari topik ini agar murid dan anak-anak semua tahu bagaimana cara belajar yang baik, efektif, dan menyenangkan, agar kalian bisa rajin belajar dan tidak bosan saat belajar. Disimak ya PPT berikut ini. Di sini ada yang tahu nggak belajar efektif itu apa? Belum. Ibu jelaskan ya, belajar adalah suatu perubahan dalam kepribadian sebagai suatu pola baru yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan. Belajar pada hakikatnya merupakan suatu usaha, suatu proses perubahan yang terjadi pada individu sebagai hasil dari pengalaman atau dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Belajar dalam pengertian yang lain yaitu suatu upaya untuk menguasai sesuatu yang baru agar diri kita bisa paham dan menguasai hal-hal yang kita pelajari nanti. Pengertian efektif itu adalah berupa yang membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu.
Pembelajaran yang efektif ditandai dengan sifat menekankan pada pemberdayaan siswa secara aktif. Jadi di sini efektif di sini itu bisa dikatakan tersusun terkondisi seperti siswa yang aktif di kelas, kelas yang kondusif, dan siswa yang mampu mengikuti pembelajaran. Hakikat pembelajaran yang efektif itu dari definisi belajar dan pemberian serta efektif, maka hakikat pembelajaran yang efektif adalah proses belajar mengajar yang bukan saja terfokus pada hasil yang dicapai peserta didik, namun bagaimana proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan pemahaman yang baik, kecerdasan, dan ketekunan. Jadi pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas luas-luasnya kepada siswa untuk belajar. Penyediaan kesempatan belajar sendiri dan beraktivitas seluas-luasnya diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami konsep yang sedang dipelajari. Baik, di sini ada karakteristik pembelajaran yang efektif. Yang pertama, di sini ada belajar secara aktif baik mental maupun fisik. Jadi artinya itu di sini aktif secara mental ditunjukkan dengan mengembangkan kemampuan intelektual. Intelektual itu bisa dari kemampuan berpikir kritis, dan secara fisik misalnya menyusun intisari pembelajaran seperti kayak rangkuman-rangkuman pembelajaran, membuat peta atau peta konsep, dan lain-lainnya. Yang kedua ada metode yang bervariasi. Di sini itu bermaksud sehingga mudah kalian itu agar tidak bosan, sehingga lebih menarik untuk kalian pelajari nanti di kelas. Yang ketiga ada motivasi guru terhadap pembelajaran di kelas. Jadi semakin tinggi guru memberikan motivasi kepada murid, kayak misalkan mendorong siswanya untuk giat belajar, seperti dukungan atau dorongan untuk siswanya agar rajin belajar. Yang keempat di sini ada suasana demokratis di sekolah. Maksudnya itu di sini dengan menciptakan lingkungan yang saling menghormati, dapat mengerti kebutuhan siswa, tenggang rasa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, menghargai pendapat orang lain, agar suasana di kelas itu menjadi nyaman dan dapat berjalan dengan kondusif. Yang kelima, ini masih berkaitan dengan yang atasnya, yaitu ada interaksi belajar yang kondusif dengan memberikan kebebasan untuk mencari sendiri sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada siswa. Jadi kita tuh di sini karena kita belajar di kelas, kalau misalkan kelasnya rame atau berisik kan jadi nggak kondusif ya. Baiknya anak-anak juga mengerti kalau sudah dimulai pembelajaran, artinya kita sudah siap untuk belajar. Yang keenam di sini ada pemberian remedial dan diagnosa pada kesulitan belajar yang muncul. Jadi di sini itu maksudnya mencari faktor apa penyebab anak-anak atau siswa itu kesulitan belajar, apakah ada masalah yang dihadapi atau kedistraksi sesuatu yang bisa menyebabkan dia tuh malas belajar, terus nilainya menurun. Jadi agar siswa itu dapat memperbaiki apa yang salah di diri dia. Baik, di sini selanjutnya ada strategi pembelajaran yang efektif. Jadi cara belajar yang efektif itu dapat membantu siswa agar
meningkatkan kemampuan instruksional yang dicapai. Untuk meningkatkan cara belajar yang efektif diperlukan strategi yang tepat agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan optimal. Jadi strategi pembelajaran itu juga mengandung siapa melakukan apa dalam proses pembelajaran, bagaimana melaksanakan tujuan pembelajaran, serta di mana kegiatan pembelajaran berlangsung. Di sini selanjutnya ada langkah dan cara belajar yang efektif. Yang pertama, itu cari tahu dulu gaya belajar yang tepat yang kalian miliki itu bagaimana. Pada umumnya, kita belajar itu dengan melihat, melakukan, dan mendengar. Pikirkan sesuatu yang masih Anda ingat dengan baik saat mengikuti pembelajaran. Apakah belajar sambil melakukan aktivitas, atau apakah belajar dengan melalui soal-soal yang diberikan guru, apakah belajar dengan melalui internet dan sebagainya. Yang kedua di sini ada dapatkan hasil belajar dengan melakukan aktivitas. Belajar sambil melakukan aktivitas membuat Anda lebih mudah menghafal. Selain itu, Anda bisa memperoleh beberapa manfaat yang lain. Anda harus berkonsentrasi saat melakukan eksperimen di dalam kelas. Berusaha mencatat sebaik mungkin. Sekalipun Anda tidak perlu melakukan selama mengikuti pembelajaran. Pikiran yang terbuka membuat Anda lebih mudah memahami informasi. Selain mencatat, kalian juga bisa merekam penjelasan dari guru. Nanti kalian bisa ulangi lagi pembelajaran yang tadi di sekolah, atau bisa belajar dari internet atau dari hal yang lain. Jadi kalian bisa melakukan belajar sambil beraktivitas. Misalkan kalian memakai headphone atau headset, lalu kalian sambil menyapu atau sambil melakukan kegiatan yang lain seperti bermain atau apa yang kalian suka. Lalu di dalam headphone itu kalian mendengarkan penjelasan-penjelasan yang guru terangkan di sekolah. Misalkan pembelajaran biologi, kalian bisa mengulangi lagi dan menghafal melalui headphone atau headset. Seperti contohnya menghafalkan planet. Nanti kalian bisa mendengarkan dan mengulang-ulang terus sampai kalian hafal. Di sini yang ketiga ada bebaskan diri dari hal-hal yang mengalihkan perhatian selama mengikuti pembelajaran. Yang dimaksud itu mengalihkan perhatian itu seperti kayak kalian tuh tidak fokus dengan hal-hal di sekitar kalian, seperti ada HP yang notifnya tidak kalian mute, atau ada hal-hal yang mengganggu di sekitar kalian. Itu sebaiknya disimpan terlebih dahulu agar kalian dapat berkonsentrasi saat belajar. Yang keempat di sini ada jalinlah hubungan baik dengan guru. Jadi di sini itu maksudnya kalian itu akan mengalami kesulitan di sekolah jika membenci guru. Tunjukkan bahwa kalian itu siswa yang sopan, respek kepada guru, dan rajin belajar agar guru itu merasa dihargai, sehingga pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Yang kelima itu di sini ada tentukan target belajar yang mudah tercapai. Contohnya biasanya mencatat materi yang sedang dijelaskan. Setelah 1 minggu, tulislah esai berdasarkan materi yang Anda pelajari. Jadi kalian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan sendiri dan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang kalian pelajari saat itu. Yang keenam di sini ada lakukan berbagai cara yang menyenangkan agar Anda bisa menikmati proses belajar. Di sini itu maksudnya
mencari hal-hal yang menarik berkaitan dengan topik yang dipelajari, dan berfokus memahami topik tersebut sebaik mungkin. Semakin besar minat belajar, semakin banyak yang Anda pelajari juga. Kalian juga bisa mengajak teman-teman untuk belajar bersama. Seperti kalian menulis beberapa soal-soal, lalu nanti bisa melakukan permainan seperti tanya jawab kepada teman-teman agar lebih menarik saat belajar. Yang ketujuh, di sini ada sisihkan waktu untuk meringkas materi yang baru saja dijelaskan di kelas menggunakan buku atau catatan kecil. Kalian bisa menggunakan catatan kecil atau binder atau apapun, buku tulis atau apa yang khusus untuk mencatat hal-hal yang penting dan hal-hal yang perlu kalian pelajari nanti. Yang ke-8 di sini, minta bantuan kalau Anda mengalami kesulitan. Banyak dari kalian itu yang malu-malu ya bertanya. Ingat, hampir semua guru itu bersedia membantu jika Anda mengalami kesulitan. Jadi jangan ragu untuk bertanya, jangan malu bertanya. Jadi kita tuh jangan malu bertanya, karena pastinya guru itu akan menjawab pertanyaan yang akan kita tanyakan. Baik, di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Jika tidak, Ibu akan membagikan lembar tugas yang akan kalian kerjakan. Ibu akan memberi waktu selama 10 menit untuk kalian mengisi lembar kerja yang Ibu bagikan ya. Baik, Bu. Baik, jika sudah selesai, silakan kalian kumpulkan di meja Ibu. Ibu akan memberikan kesimpulan pada layanan hari ini. Kesimpulan pada pertemuan kali ini itu adalah berusahalah lebih banyak melakukan observasi di dalam kelas dan di luar kelas sambil mendengarkan dan mengingat hal yang mendetail. Anggaplah kegiatan belajar sebagai cara lain untuk mengasah keterampilan melakukan observasi. Ketika kamu sudah menemukan cara belajar yang efektif, menurut kalian nanti akan lebih semangat untuk belajar dan mengetahui hal yang baru lagi. Siapkan hadiah untuk memotivasikan diri, seperti jika kalian mendapatkan nilai bagus atau kalian sudah belajar seharian, memberikan self reward kepada diri kalian sendiri, seperti membeli makanan kesukaan kalian atau memberi baju atau kalian pergi jalan-jalan setelah itu. Lalu yang terakhir, ketika ada sekolah menawarkan beasiswa atau bantuan, itu kalian manfaatkan sebaik mungkin. Baik, layanan hari ini kita sampai sini dulu ya. Sebelum keluar dari kelas ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Jika nanti kalau kalian ingin bertanya kepada Ibu, kalian bisa pergi ke ruang BK yang ada di samping TO. Sekian layanan yang Ibu dapat berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.